pengaduan rakyat gitu. Yang dulu pernah dilakukan di eranya Pak Jokowi dan Ahok gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini memang ada masalah dari Anies dan Heru gitu. Ada perbedaan yang luar biasa gitu. Kenapa Heru kemudian yang dikatakan sebagai bukan pilihan rakyat malah mau membuka lagi meja pengaduan rakyat? Sementara Anies yang dipilih oleh rakyat, rakyat 212 gitu. Itu nggak mau ngurusin rakyatnya gitu. Udah nggak usah kita buka-buka meja pengaduan, urusin di wali kota aja, cukup di camat-camat aja. Gubernurnya nggak mau gitu, nggak mau dengar masalah gitu. Tapi setelah dibuka meja pengaduan rakyat ini, kita akhirnya ngerti gitu bahwa ternyata di Jakarta ini memang banyak masalah sebenarnya. Nah, tapi Anies kan nggak mau gitu. Semua masalah di Jakarta itu harus bisa diselesaikan secara tata kata. Nah, kalau urusan kerja beneran, udah itu urusan camat sama wali kota, udah jangan urusan gubernur. Gubernur nggak boleh terlihat ada masalah gitu. Makanya kemudian pengaduannya itu ditutup di eranya Anies, nggak mau dengerin masalah-masalah rakyat. Karena kalau rakyat datang mengeluh ada masalah, itu kan jadi kelihatan kalau Anies ini punya masalah. Nah, Anies maunya nggak punya masalah, makanya tutup. Jadinya kelihatan nggak ada masalah. Dan akhirnya saya ngerti gitu kenapa banjir di Jakarta gitu ya, yang sebenarnya itu sangat luar biasa dan kemudian berhari-hari nggak nyurut gitu ya. Itu kemudian terlihat nggak ada apa-apanya di era Anies Baswedan, seolah-olah wah di era Anies tuh nggak ada banjir sebenarnya. Karena pernyataan-pernyataan Anies itu menyelesaikan masalah banjir gitu. Ketika ada banjir, wah terjadi genangan dan sebagainya, Anies langsung bilang, oh kita sudah surut. Meskipun belum surut, sudah surut. Akhirnya kelihatan sudah surut, padahal belum gitu. Masih tergenang berhari-hari. Inilah cara-cara Anies Baswedan memimpin Jakarta gitu. Menyelesaikan semua masalah dengan tata kata. Makanya kemudian nggak ada meja-meja pengaduan gitu, supaya kelihatan nggak ada masalah. Ya, tapi menurut PKS gitu ya, meja pengaduan rakyat ini dibuka kembali itu untuk gimmick. Anies itu memimpin dengan smart city, bukan gimmick city. Ini kalau PKS sudah bicara kayak gitu, berarti sudah benar yang dilakukan oleh Budi Hartono. Ya gitu. Kalau PKS gak setuju, berarti sudah benar jalannya Pak Heru. Bilang mengerjakan Anies, PKS bilang bahwa Anies menyelesaikan masalah dengan saintifik. Saintifik yang kayak gimana gitu. Lawang kali aja dikeruk setelah ada putusan pengadilan kok gitu ya. Warganya ngadu nggak ditanggapi, warganya maju ke pengadilan nggak ditanggapi gitu. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Pemprov DKI salah gitu ya, maka dihukum dengan keruk kali, baru dia mau keruk kali. Apa kayak gini yang disebut sebagai menyelesaikan masalah secara saintifik? Saintifik macam apa gitu? Pantesan itu si meja pengaduan itu nggak ada di eranya Anies. Ya karena warganya kalau mau nuntut Anies harus pengadilan dulu gitu. Nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa ngadu. Dan menurut PKS, masalah warga Jakarta itu dianggap gimmick katanya. Ya mungkin nggak apa-apa lah. Kalau menurut PKS gimmick, ya mungkin bagi kita itu adalah sebuah masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Makanya kemudian dibuka lagi meja pengaduan. Tapi kalau bagi PKS itu gimmick, ya sudah gitu. Karena PKS mungkin juga partai gimmick.